Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa tabi'in kiram. Ila jannah yaqul kusari wa ila jannah al-malaikati al-muqarrabin wa ila jannah tabi'in wa tabi'in wa ila jannah ila ilma kana wa ila jannah muhaddisi wa mufassir wa syushur syahiman at-tabari wa syarih al-qutubi والشيخ مفيدا إسماعيل بن كثير والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ محمد وحود الحرزي والشيخ محمد الشوقاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد محمد الششاوي والشيخ محمود الألوسي والشيخ محمد علي الشرقوني والشيخ متولي الشعراوي والشيخ وهب الشهيري والشيخ محمد بن عمر نووي البندني والشيخ محمد قريش وخصوصا الشيخ بشري مصطفى رمضان شهيد الكتاب الإبريس وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى جميع أخواننا وإلى جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات شهدوا إلى الفاتحة. أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah juz kali ayat 123. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك lan kaya mengkono ja'alna dadekaken saka ingsun ing sira kabeh ummatan ing dadi golongan wasaton kang tengah-tengah dalam wasaton kang tengah-tengah tegese bagus ditakunu kaya ana saka sira kabeh iku syuhada dadi saksi alam nasi ing atase menungso wayakunalan supaya ana sapa rasul utusan alaikum ing atase sira kabeh iku syahidan dadi saksi wa ma ja'alna lan orang dadekaken sapa ingsun al-qiblata ing kiblat allati kunta kang ana sapa sira iku alaiha tepi ing atase kiblat illa lina'lama angin krana buktekaken sapa ingsun man ing wong yang tabiku kang derek sang putusan mimman saking wong yang koliku kang kuwalik sapa sing man ala akibai ing atase tungkak loro mimman wa ing kanat lan sedurunge kelakuan iku ana apa mengkono maktub iku lakabiro tan yakti abot illa ala wazina kecoba ing atase wong akeh hada tan paring pituduh sapa Allah ing allazina wa man kana lan ora ana sapa Allah iku liudina terapun nyanyo sapa Allah imanakum ing iman sira kabeh innallaha satune Gusti Allah binnasi kelawan manungsa iku raufun yakti iku agung welasi rohimun untuk agung asih. Pada pertemuan saat ini kita sudah membahas ini tentang rencana pemindahan kiblat. Jadi ketika ayat 142 saya kulus syufaha minan nas itu ketika ayat itu turun kiblat belum dipindah. Tapi sudah diberi bocoran kali Allah kalau kiblat itu akan pindah. Makanya orang-orang berkata saya kullu syufahakum minan nas, orang-orang bodoh itu akan berkata ma wallahum min qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya dari Baitul Maqdis, terus yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Terus Allah memberi bocoran jawaban terhadap orang-orang syufaha itu kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Jadi selama 16 sampai 17 bulan selama Nabi Muhammad niku hijrah ke Madinah niku Nabi Muhammad niku sholat ngadep Baitul Maqdis arah nyaler. Setelah ada perintah baru Nabi berpindah kiblat ke Ka'bah berarti ngadep ngidul. Nah, tafsir Ibnu Katsir diterangno innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala yaumil jum'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha. Terus Kanjeng Nabi satemene ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak pernah hasud kepada kita. Layah sudunana tidak pernah hasud kepada kita ala syai'in terhadap sesuatu kama yahsudunana ala yaumil jum'ah. Seperti hasudnya mereka terhadap hari Jumat. Allati hadanallahu laha wa dhallu anha, yang mana Allah memberi hidayah kepada kita dan dia tidak mendapatkan hidayah yang putusan. Mimman saking wong yang koliku kang kuwalik sapa sing man ala akibai
ing atase tungkak loro man. Wa ing kanat lan sedurunge kelakuan iku ana apa mengkono-mengkono maktub iku lakafiratan yakti abot illa ala wazina kecoba ing atase wong akeh hada kang paring pituduh sapa Allah ing alladzina wa maka lan ora ana sapa Allah iku liudina terapun nyanyo sapa Allah imanakum ing iman sira kabeh innallaha satune Gusti Allah binnasi kelawan manungsa iku raufun yakti iku agung welasi rohimun untuk agung asih. Pada pertemuan saat ini kita sudah membahas ini tentang rencana pemindahan kiblat. Jadi ketika ayat 142 saya belum syufaha minan nas itu ketika ayat itu turun kiblat belum dipindah. Tapi sudah diberi bocoran kali Allah kalau kiblat itu akan pindah. Makanya orang-orang berkata saya pun syufahaku minan nas. Orang-orang bodoh itu akan berkata ma wallahum min kiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya dari Baitul Maqdis, terus yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Terus Allah memberi bocoran jawaban terhadap orang-orang syufaha itu qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila shiratil mustaqim. Jadi selama 16 sampai 17 bulan selama Nabi Muhammad niku hijrah ke Madinah niku Nabi Muhammad niku sholat ngadep Baitul Maqdis arahnya lewat. Setelah ada perintah baru Nabi berpindah kiblat ke Ka'bah berarti ngadep ngidul. Nah, tafsir Ibnu Katsir diterangno innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala yaumil jum'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha. Terus Kanjeng Nabi satemene ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak pernah hasud kepada kita. Layak sudunana tidak pernah hasud kepada kita ala syai'in terhadap sesuatu kama yahsudunana ala yaumil jum'ah, seperti hasudnya mereka terhadap hari Jumat allati hadanallahu laha wa dhallu anha, yang mana Allah memberi hidayah kepada kita dan dia tidak mendapatkan hidayah. Jadi ketika hari Jumat niku didamel hari kebesaran orang Islam, itu orang ahli kitab iri, hasud. Yang kedua wa alal kiblati allati hadanallahu laha wa dhallu anha. Dan kiblat, ketika kiblat itu dipindahkan Ka'bah, itu orang-orang ahli kitab iri. Yang terakhir ada 3 wa ala qaulina khalfal imami amin. Dan atas ucapan kita di belakang imam berupa ucapan amin. Jadi ada 3 hal yang membuat orang ahli kitab niku iri. 1, kita diberi spesial hari Jumat, hari agama Islam kita, hari kebesaran, hari besar agama kita itu Jumat. Terus ketika berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yang ketiga ketika kita membaca amin pas wayai sholat. Jadi kalau sering melingakan rencang-rencang sing jadi imam, begitu juga mungkin di antara kita yang menjadi imam di mana saja, itu pentingnya membaca amin. Kata di antara kita moco amin itu boten banget si imam nih. Ketika imam membaca amin mari Fatihah, itu boten moco amin sebanget moco Fatihah. Niku buatan pas. Jadi sing bener lek moco Fatihah ketika moco amin iku suarane banget no kayak moco Fatihah. Jadi volumenya itu dibuat di antara kita, di antara imam-imam yang ada. Niku ketika moco Fatihah misalnya volumenya 100, ketika moco amin
diturunkan. Seket malah kadang enten sing boten muni, boten kepikiran, imam makmum boten kepikiran. Padahal apa? Kan hadis Bukhari, niki kula betul kitabe. Bukhari ini adalah kitab yang paling apa? Setelah Al-Quran ini paling sahih Bukhari. Jadi kalau Injil, Taurat, Zabur, memang dulu Injil, Zabur, Taurat kitab suci, tapi yang ada sekarang sudah bukan kitab suci lagi. Jadi kitab yang sahih, yang benar, sang nantuni Al-Quran, itu Bukhari. Jadi ketika kalau Bukhari pun, kitab Bukhari pun ngomong koyoknya kan kita harus iman. Yang soal ini mungkin ada dua hadis Bukhari yang saya akan kemukakan. Kenapa terus Imam Bukhari? Imam Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari niki angsal cerita, angsal hadis dugi Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarona Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarona memberi kabar kepada kita Malik anak rupanya Pak Malik, Syekh Malik an Ibni Syihab saking Ibni Syihab an Sa'id bin Musayyab saking Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah bin Abdurrahman annahuma akhbarahu an Abi Hurairah. Keduanya Sa'id bin Musayyab dan Abi Salamah bin Abdurrahman itu mendapatkan riwayat ini dari Abu Hurairah. Jadi Imam Bukhari ini dolek hadis ini dari mana ini betapa pentingnya sanad. Jadi Imam Bukhari dolek hadis ini bukan langsung an Abi Hurairah, bukan niki saking sinten sampai Abi Hurairah. Dan Abu Hurairah nate kepireng Kanjeng Nabi dawuh anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza ammanal imamu fa'aminu. Jika imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa takmiruhu takminal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersamaan man wafaqa itu nyocoki. Barang siapa yang bersamaan membaca amin dengan imam, maka itu bacaan amin itu akan bareng karo amin ini malaikat. Lalu moco amin bareng karo amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan disepuluh, diampuni. Yang telah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni. Jadi pentingnya kita membaca amin ini. Jadi imam kudu banget makmum berusaha barengi suara amin ini imam. Sebab suara makmum bareng karo suara amin ini imam, maka malaikat juga mengucapkan amin, dan orang yang membaca amin tersebut imam karo makmum ini akan diampuni dosa-dosanya. Itu lanjutakan kan mriki Allah dawuh wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat wasato. Memiliki wasato dimaknani tengah-tengah. Kan tafsir Al-Qutubi wal wastu al-adlu. Yang dimaksud wasato itu adalah adil. Jadi maknanya wasato itu aslinya bahasa Arab wasato ini itu diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi wasit. Makanya wasit itu kudu adil. Jadi wasato itu adil. Apa maksudnya? Ini banyak riwayat, banyak ulama yang menafsirkan apa yang dimaksud umat dan wasato di ayat ini. Yang menarik, niki saking tafsir Al-Qutubi, makna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maknanya itu adalah wa kama annal ka'bata wasatul ardi kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti itu adalah pusat bumi. Terus Imam Al-Qutubi, Ka'bah itu adalah pusat bumi,
begitu juga Allah menjadikan kamu semua sebagai umat yang tengah-tengah. Umat yang tengah-tengah. Yang menarik nopo Al-Qurtubi ini, Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi niki lahir tahun 1214 dan meninggal tahun 1273. Umur pinten? 14, 44, 34, 54, 64. Betul sampai umur 50 berarti. Asli 14 sampai 73. Pino 44, 24, 44, 54, 64, 74. Umur 50. Jadi beliau lahir tahun 1214, meninggal tahun 1270. Tapi Imam Qurtubi ini sampun sanjang bahwasanya annal Ka'bah wasatul ardi. Sesungguhnya Ka'bah itu adalah pusat bumi, berada di tengah-tengah bumi. Ini masih ribuan ratusan tahun yang lalu. Jadi sampai kira 2000 itu berarti sekitar 800 tahun yang lalu. Niku Syekh Al-Qurtubi sudah mengatakan kalau bumi itu adalah Ka'bah itu adalah pusat bumi. Baru di tahun 1990 itu ada penemuan dari ilmuwan Muslim yang mengatakan ternyata Ka'bah itu adalah pusat bumi. Jadi ini kira-kira Syekh Qurtubi ini mendapatkan informasi dari mana? Mungkin diwali, mungkin jadi ngerti berita-berita seperti ini. Tapi informasi yang diberikan oleh Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi ini baru ditemukan oleh ilmuwan itu ketika melakukan penelitian tahun 1990. Itu sebabnya terus penelitian itu orang yang berada di Mekah itu lebih sehat, lebih kuat daripada orang yang berada di luar Mekah. Sebab Ka'bah itu adalah pusat bumi. Jadi kalau kita, saya penemuan ini, kalau kita dekat pada Ka'bah, terus khawatir itu tawaf mengarang Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, itu adalah seperti seperti HP sing dicas. Jadi mendapatkan energi misterius. Jenengan sing nate teng Mekah lebih dari 1 kali, niku pasti bisa merasakan ternyata ketika di Mekah itu lebih sehat daripada ketika di tanah air. Bahkan enten banyak orang ketika di tanah air itu loro-loro, nang Mekah itu waras, sehat. Niku mboten siji loro, kuat sing ngoten niku. Jadi nang tanah air itu loro-loro, sakit-sakit. Barang pas saya ke Mekah, waras, sehat. Itu karena Ka'bah itu adalah pusat bumi. Semakin kita dekat Ka'bah, semakin kita tawaf, kita akan mendapatkan energi yang misterius. Energi misterius itu dihidupi Allah yang mana Ka'bah dijadikan sebagai pusat bumi. Jadi kalau mungkin sekali merokok mungkin belum sangat merasakan, tapi kalau sudah beberapa kali ke sana itu mungkin bisa merasa, nah gini loh kok awak kok enak, awak kok sehat. Itu bukan sugesti. Jadi memang bukan sugesti, memang ada penemuan, ada penelitian seperti itu. Kulo singen niku ketika haji tahun 2015, kulo dijadikan sebagai ketua rombongan. Jenenge rombongan dari berbagai usia, dari berbagai latar belakang jabatan. Salah satu jamaah yang saya pegang niku ono sing umur 70, pun sepuh. Ono sing umur 70, ono sing umur 75, sepuh-sepuh. Padahal saya pada saat itu tasih umur tahun 21. Jamaah paling enom dhewe itu rombongan, tapi dijadikan ketua rombongan. Jika cerita karena ada orang yang sudah sepuh, sudah uzur, niku keluarga, salah satu keluarga beliaunya itu nitip lo bapak itu pulau, nitip lo bapak itu pulau. Gus, kalau nitip bapak pulau nggih, lek enten napa-napa jenengan rambut teng mriku, ketua rombongan. Maka kabeh amplop tebel ya. Wo bapak, pertama wo mboten seneng, mboten ngucap alhamdulillah, mboten. Iki beban, soalnya
yang disebut durung tahunan Mekah, jangankan nang Mekah, numpak pesawat durung tahu. Dan dia itu mendapatkan nopo ngerian itu asalnya porong, terus kena lumpur, malu pindah teng tulangan. Jadi dia itu duit miliaran, hanya ini nggak ada ibarat, nggak ada duit kata, dia nggak ada landasan kata, miliaran ini gunung. Hasil ormas yang kena lagi itu diton miliaran. Barang buat dititip ke pulau, saya merasa terbebani. Barang rugi Mekah, beliaunya ini sehat walafiat, buatan nanti sakit bapak belas, tawaf yo kuat, sa'i yo kuat, haji yo kuat, buatan yang ngekeluar nopo belas. Jadi ini membuktikan seseorang walaupun sudah sepuh atau bahkan yang sakit-sakitan, kalau nanggoni Mekah, kalau sudah berada di dekat Ka'bah, maka dia akan mendapatkan energi yang misterius. Jadi si loro-loro nang Ka'bah itu waras kata. Padahal ini Al-Ansori Al-Qutubi, Syekh Qutubi ini sanjangnya sudah 1274, tapi penemuannya ini baru 1990. Makanya ketika penemuan itu ditemukan, hasil penelitian itu diumumkan, itu Saudi Arabia itu mengusulkan supaya waktu ini dipusatkan ke Mekah. Selama ini kan waktu kita kan menggunakan GMT, Greenwich Mean Time. Kalau kita di Indonesia Surabaya biasanya GMT plus 7, nang Bali plus 8, nang Papua plus 9. Itu pusatnya GMT itu berada di Inggris, Tapi dengan adanya penemuan ini, Arab Saudi itu usul supaya GMT itu pusatnya itu teng Mekah. Tapi usul ini tidak disetujui. Ini kira disetujui ngomong sing orang-orang yang non Islam itu wah Islam ternyata benar kawani sengaja penemuan ini memang tidak dipublis, diakui oleh berbagai pihak tidak. Tapi setidaknya walaupun penemuan ini tidak diakui secara internasional, tapi sudah diteliti oleh ilmuwan Muslim dan mengatakan bahwasanya Ka'bah itu adalah pusat bumi. Jadi yang dimaksud tenggone ayat niki terus Al-Qutubi, sesungguhnya Ka'bah itu adalah pusat bumi. Itu seperti halnya kamu semua itu dijadikan umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Artinya apa? Eja'alnakum dunal anbiya'i wa fawqal umami. Kalian terus Al-Qutubi niku tidak ada umat nang tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah niku nopo? Tengah-tengah itu misalnya para nabi, derajat kita itu berada di bawah nabi, tapi di atas umat-umat yang lain. Ingat, jadi Pak Dewi ini ambek umat podo-podo soleh, podo-podo saini. Antara umat Nabi Muhammad ambek umat Nabi Isa, tapi kan umat Nabi Muhammad. Dengan semua umat itu kita itu berada di atasnya. Jadi kita tuh berada di umat tengah-tengah, maksudnya apa? Seperti halnya Ka'bah yang berada di pusat bumi, kita itu adalah umat yang ditambi dukuri umat-umat yang lain. Itu pendapat yang pertama. Ada banyak pendapat. Setidaknya ada 3 yang pulau semerapi. Pendapat yang kedua, niku yang dimaksud umatan wasaton teng mriki niku adalah dalam hal memandang dalam niki tentang tafsir At-Tabari dikatakan yang dimaksud umatan wasaton itu adalah umat Islam itu adalah umat yang seimbang dalam beragama. Kenapa dikatakan umat yang seimbang dalam beragama? Kita itu beda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Nabi, mengkultuskan Nabinya. Orang Nasrani itu menganggap Nabi yang diutuskan buat mereka itu dijadikan Tuhan, dijadikan pengiran.
Jadi umat Nasrani itu mengkultuskan nabinya sampai nabi yang diutus bagi mereka. Niku tidak ada pengiran oleh umat Nasrani. Orang Yahudi malah ngawur, malah sembrono. Nabinya itu dipateni. Jadi nabinya itu dipateni. Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini dipateni. Nabi Musa dibantah. Jadi kita itu wasapun. Pada Nabi Muhammad umat Islam yang bukan yang umat Islam simpan, umat Islam menghormati. Masih menghormati teman, tidak ada satupun umat Islam yang mengkultuskan Nabi sampai menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Tidak ada. Jadi kita itu tengah-tengah antara orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Nasrani mengkultuskan nabinya, orang Yahudi sembrono marang Nabi ini. Lah awak diri berada di tengah-tengah. Itu pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang menyatakan yang dimaksud umatan wasatan tentang ayat ini itu adalah dalam hal memandang dunia dan akhirat. Kita itu berada di tengah-tengah. Sebab apa? Orang-orang Yahudi itu terlalu condong kepada dunia. Jadi orang-orang Yahudi ini dari dulu sampai saat ini condong kepada hal-hal yang bersifat materialistis, dunia, harta benda dan isinya. Ini orang-orang Yahudi seperti itu. Makanya ekonomis dunia sekarang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Memang dari dulu. Dari dulu orang-orang Yahudi itu memang terhadap dunia itu nomor satu. Orang-orang Nasrani, ya, menurut pendapat yang ini, itu terlalu meninggalkan dunia sampai mendirikan biara-biara ini gak oleh rabinya sampai gak oleh untuk melayani Tuhan, sampai gak oleh rabi. Biara-biara rahib-rahib itu, biara-biarawati itu tidak boleh menikah. Nah, Islam itu tidak seperti itu. Yo, tidak terlalu mengejar materialistis, tapi yo tidak terlalu berlebihan dalam hal akhirat. Cuman yang sering kali kita salah, kita niku sering menganggap antara dunia dan akhirat itu niku imbang, dalam arti niku imbang itu 50-50. Itu buatan pas. Jadi yang namanya adil, adil kan memiliki dikatakan wasatan itu adalah adil. Adil itu bukan berarti 50-50 tidak. Tidak selamanya 50-50 itu adil. Jadi kan tidak ada yugo sekawan, yugo pertama anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD, anak keempat TK. Itu kalau jenengan mari sangu 10.000 marang anak papat ini setiap hari, itu jenenge adil apa? Tidak. Itu bukan sebuah keadilan kalau setiap anak yang usianya sekolahnya itu berbeda disamui podo. Itu bukan keadilan. Wabek anak papat disamui 10 padahal ono sing SMA, ono sing SMP, ono sing TK, ono sing AB, ono sing playgroup. Yang adil seperti apa? Ya mungkin sing SMA disamui 20, sing SMP disamui 10, sing SD disamui 5.000, sing TK disamui 2.000 atau 3.000. Itu namanya adil. Jadi adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Pada porsinya. Jadi menempatkan sesuatu pada porsinya itu adil. Lawan kata adil, zalim. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Begitu juga terhadap dunia dan akhirat. Jangan katakan dunia dan akhirat itu harus imbang 50-50. Itu bukan adil. Ini untuk lebih penting akhirat. Sebab kehidupan yang nyata itu adalah akhirat. Rasulullah murid nang dunia. Makanya itu kalau kita mengatakan kehidupan yang adil itu dunia dan akhirat itu harus seimbang, itu salah. Kalau dimaknai imbang itu 50-50. Kita harus lebih mementingkan akhirat. Itu yang namanya. Mengapa Allah kok menjadikan kita sebagai umatan wasaton?
Jawabnya kelanjutannya ayat litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Lafaz syuhada niki adalah jamak dari lafaz syahid, artinya saksi. Jadi Allah menjadikan kita sebagai umatan wasaton itu agar kita menjadi saksi untuk siapa? Alam nas, untuk manusia semuanya. Mungkin yang masih muskil, bagaimana bisa kita menjadi saksi terhadap manusia semuanya? Padahal manusia sudah ada yang meninggal ribuan tahun sebelum kita. Ada hadis, ya? Ada hadis Bukhari, terus makan ini hadis Bukhari. Ini kisah cerita, ini ghaib. Artinya ghaib ini belum terjadi, tapi sudah diberi tahu oleh Rasulullah kalau besok ini akan terjadi. Jadi ini adalah cerita ghaib belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberi informasi kalau ini suatu nanti pas wali kiamat akan terjadi, dan kita harus iman terhadap apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi walaupun ini sifatnya ghaib. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita harus iman kepada sesuatu yang ghaib. Apa cerita yang ghaib yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi? Penggone Sahih Bukhari, hadis kawan, hadis nomor 7349. Dan berikut dikatakan, An-Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh itu akan dipanggil pada hari kiamat. Jadi kan jarang-jarang terjadi ini, tapi besok akan terjadi. Padahal kejadian ini belum terjadi, tapi kali-kali Nabi sudah diberitahu. Besok pada saat kiamat, Nabi Nuh itu dipanggil oleh Allah. Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Terus Allah tahu, fayaqulu hal balaghta, apakah kamu sudah menyampaikan kepada kaummu tentang risalah-risalah yang harus kamu sampaikan marang kaummu, kepada kaum Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh jawab, fayaqulu na'am, nggih, sampun kula sampaikan semua apa yang sudah saya dapatkan dari engkau ya Allah, sudah saya sampaikan kepada semua umat. Nanti balik kali Allah. Fayuqalu li ummatihi, terus ditanya umatnya, hal balaghukum, apakah kamu sudah mendapatkan risalah dari Nabi Nuh? Terus orang-orang kaum Nabi Nuh jawab, ma'atana min nazir, tidak ada satupun yang datang kepada kita yang memperingatkan kami. Jadi Nabi Nuh ditakoni, wis kon sampai mau sampun Gusti. Kaume ditakoni, kon wis oleh peringatan teman Nuh, dereng saluri, tidak ada satupun orang yang memberi peringatan kepada kami. Terus nanti itu Gusti Allah dawuh, "Mayyashhadu laka", siapa yang bersaksi untukmu? Anglati Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh menjawab, Muhammad wa ummatuhu. Yang dari saksi adalah Muhammad dan umatnya. Jadi kita akan menjadi saksi bagi umat-umat yang terdahulu. Sing ngomong tidak ada yang memperingatkan kami, itu kita akan menjadi saksi. Muhammad dan umatnya yang menjadi saksi. Fayasyhaduna annahu qad ballagha wa yakunu rasul alaikum syahida. Kita bersaksi bahwasanya mereka telah mendapatkan risalah dari Rasul yang diutus kepada mereka, dan kita akan menjadi saksi buat umat-umat yang terdahulu. Lanjutannya ayat, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Ada dua yang terjadi di dua kota yang berbeda. Kedua peristiwa besar ini menyebabkan sebagian orang-orang Islam
kembali murtad, kembali kepada agamanya yang dulu. Orang-orang musyrik mentertawai kita umat Islam, mentertawai Kanjeng Nabi, mentertawai umat Islam. Begitu juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa dua peristiwa besar itu? Peristiwa besar pertama itu terjadi di kota Mekah, yaitu ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj. Niku ketika Kanjeng Nabi bengi diisrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj munggah marang langit. Ini sampun kita bahas. Iku ketika Kanjeng Nabi menceritakan apa yang dialaminya, niku wong-wong Mekah niku padha geguyu kabeh. Padha geguyu kabeh. Bagaimana mungkin Muhammad iku wis gendeng, terus wong Arab, terus wong kafir, wong kafir. Mosok melakukan perjalanan dari Mekah nang gone Masjidil Aqsa nang Palestina, terus munggah langit balik maneh nang gone Mekah dalam ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Ini sesuatu yang tidak mungkin di zaman itu, tidak mungkin memang. Di zaman itu tidak mungkin. Makanya kata orang yang murtad dan orang Islam banyak yang ditertawakan atas peristiwa ini. Tujuannya sama, untuk kita tuh biar ngerti endi sing iman marang Rasul, endi sing membelok. Begitu juga di peristiwa yang ini. Di peristiwa yang kedua itu adalah pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Selama 16 bulan, selama 17 bulan umat Islam di Madinah itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Terus setelah itu mendapatkan wahyu, diperintahkan oleh Allah pindah madhep Ka'bah. Niki wong kafir niku nggih geguyu nilokno marang Kanjeng Nabi. Sing wong munafik, orang-orang yang munafik niku ngomong mabalu Muhammad yuhawil marrotan ila hauna wa marrotan ila hauna. Apa yang dilakukan Muhammad itu? Muhammad mari ngongkon kiblat nang Mas Baitul Maqdis, saiki ngongkon pindah nang gone Ka'bah. Opo karepe Muhammad niki? Wong wong munafik. Bahkan orang-orang Islam itu juga bertanya. Sampai orang-orang Islam saat niku mengatakan batolat amaluna wa amaluhum wa dha'af. Batal amal-amal orang Dewi selama ini, dan amal-amal orang-orang yang sudah meninggal batal. Sia-sia sembahyang 16 tahun, 16 bulan, 17 bulan sia-sia. Wong mati nama Baitul Maqdis dipindahkan Ka'bah, sia-sia. Orang Islam pun sampai ngomong kayak gitu. Terus orang-orang musyrik gimana? Orang-orang musyrik ngomong Allah. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Jadi ulama sepakat ayat ini wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Ayat ini itu memang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang mati yang ketika sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Jadi tetap dianggap ibadat, tidak disia-siakan. Jadi ada hadis yang diriwayatkan sama Ibnu Abbas, lama wujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilal Ka'bah, ketika Kanjeng Nabi itu diberi wahyu untuk menghadap sholatnya menghadap Ka'bah. Terus orang-orang para sahabat tanglet qalu ya Rasulullah kaifa bi ikhwanina allazina matu wa hum yusholluna ila Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, bagaimana terhadap nasib teman-teman kami ya yang sekarang sudah mati, ketika dia hidup dia itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Terus fa'anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Sing menarik kan ayat iki Gusti Allah
menggunakan sholat, maksudnya sholat, tapi yang digunakan lafaz adalah iman. Jangan tinggali. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sing dimaksud iman nang kene iki adalah sholat, tapi Gusti Allah mengatakan iman. Kenapa? Terus itu dikatakan fasumiya as-sholata imanan listimaliha ala niyatin wa qaulin wa amalin. Karena sholat itu adalah sesuatu amal yang dilakukan dengan niat dengan hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu seperti halnya iman. Iman itu membenarkan tasdikun, membenarkan dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa fi'lun bil amali, wa amalun bil fi'li, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi sholat niku diterdiri dari 3 kaya iman. Ono niate, niat itu panggonane nanggone hati. Ono ucapan, diucapkan dengan lisan. Ono Fatihah. Jadi kita maca Fatihah itu wajib fardu. Nah, maca Fatihah itu bagi makmum kupingnya dhewe kudu krungu. Jadi yang ngomong jenenge ngomong mengucapkan itu kupingnya dhewe kudu krungu. Jadi bukan oleh sekedar hanya kecupi-kecupi tok, hanya menggerakkan bibirnya saja, itu tidak boleh. Itu bukan mengucapkan masih. Yang namanya mengucapkan itu telinganya sendiri harus dengar. Jadi moco Fatihah, moco tasyahud itu adalah bagian dari rukun qauli. Moco Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya. Jadi takbiratul ihram itulah adalah ucapan Allahu Akbar, bukan gerakan. Jadi umpama Allahu Akbar dengan boten nanti angkat tangannya kan itu tidak apa-apa. Jadi takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, rukun sing bangsa ucapan. Jadi Allahu Akbar itu kudu Allahu Akbar, kudu krungu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu adalah ucapan. Jadi rukun yang bersifat qauli. Cuman kalau eling maneh nggih. Sebab beberapa tempat yang saya jumpai enten wong imam ketika salam niku assalamualaikum niku gak krungu asih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi niku mboten sah. Jadi salam itu harus wonten assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun qauli sing jenenge salam iku ana kudu ana alif lam mim assalamualaikum. Lek ucapane hanya assalamualaikum boten enten asih, itu bukan salam namanya, karena salam itu kudu makrifat lek dalam. Lanjutannya ayat innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tafsir Jalalain ini kita katakan innallaha binnasi laraufur rahim iki fi adami idha'ati a'malihim, dalam hal tidak menyia-nyiakan amal mereka. Jadi Gusti Allah niku welas marang manungsa, akhirnya tidak menyia-nyiakan amal mereka selama sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, Rauf niki saking kata Rafah. Rauf niki saking kata Rafah, dan Rafah itu asyaddu minar rahmah. Jadi Rauf niki saking kata Rafah, Rahim niki saking kata rahmah. Jadi Rauf saking Rafah, Rahim saking rahmah. Lah Rafah itu jangkauannya lebih luas daripada rahmah. Rafah, Rauf utawa Rafah niku mencakup seluruh makhluk di dunia dan sebagian mereka di akhirat. Jadi kabeh nang dunia siapa saja dan sebagian teng akhirat itu diberi Rauf oleh Allah. Tapi rahmah itu adalah menyayangi orang-orang yang beriman saja di dunia dan akhirat. Jadi rahmah saking rahim itu saking kata rahmah. Rahmah itu hanya untuk orang-orang yang beriman
di dunia dan di akhirat. Jadi lek ana wong mati kok wong iki gak Islam, ojo ngomong almarhum. Sebut almarhum itu sampai kata rohim. Sementara rohim orang yang beriman. Jadi makanya ketika ono berita polisi yang dibedil ambek bose sing mati lah Kristen kan ojo ngomong almarhum Brigadir J salah nih. Jadi ojo ngomong almarhum Brigadir J, jangan. Ini nopo bukan berarti kita Katolik, tapi ini memang maksudnya ngaji, maksudnya nggih. Maka almarhum itu yang kata rahim, rahmah itu hanya untuk orang yang beriman. Jadi di media atau siapa mengatakan almarhum Brigadir J ditembak oleh Bang FS, oleh FS dikatakan almarhum, maka itu salah. Jadi kalau orang ngomong setidaknya iso sampean elingno, lek tidak bisa yo jepun pokoknya ojo ngomong koyo ojo ditiru. Bagaimana kalau si bener lelekat memang almarhum tidak boleh ya gunakan kata lain, bisa menggunakan mendiang, kan sakit kata mendiang, dan itu sudah bisa dipahami lah oleh orang yang benarkan. Jadi karena rohim ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja, maka kata almarhum tidak cocok digunakan, tidak pas, tidak bisa dibenarkan digunakan untuk oleh orang yang tidak beriman. Pun cukup semacam mungkin tadi keterangan ikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrisu biha qulubana wa tulimuna biha uluman ladunniya tulimuna biha bis'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tughfir biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asba'ana wa atyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa وسلم وبارك على شريعة ما خلقت ورجعت وعملت وحي إليك يوم تشرف الخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.